Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penguasaan oleh punika kita wiwitikan dewasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah Masjid At-Tikrar rahimakumullah, yang pertama dan paling utama kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam hari ini, malam pertemuan kita yang insyaallah yang ke-10 nggih. Allah masih memberikan berbagai nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat masalam telah kita kirimkan kepada Allah dan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau, amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan ke-9 kemarin kita sudah membahas tentang fikih mandi. Jadi segala hal yang berkaitan dengan mandi, kapan mandi dilakukan, kapan mandi menjadi wajib, kapan mandi itu menjadi mandi yang sunnah. Jadi ada mandi, sebenarnya satu lagi, mandi mubah. Jadi ada mandi wajib, mandi sunnah, ada mandi mubah. Wajib niku berarti ketika kita junub, nah itu mandi wajib, hadas besar. Kemudian mandi sunnah itu termasuk kemarin kategori kalau pakai fikih sunnah ya. Kitab Sayyid Sabiq ini itu termasuk Jumat itu dimasukkan pada mandi sunnah. Tapi pada fikih yang lain mereka mengatakan Jumat termasuk mandi yang wajib. Nah, itu monggo. Jadi perbedaan fikih itu biasa di kantor panjenengan mangke mendhet ingkang pundi. Dan satu lagi mandi mubah. Mandi mubah niku pripun? Nggih, seperti yang dilakukan oleh mayoritas orang Indonesia niku anggere enjing kalih sonten niku siram. Nah, niku mandinya termasuk mandi mubah. Dilakukan kalau dengan niat dia apa istilahnya tampil segar, tampil menyenangkan, tampil wangi, niku insyaallah berpahala. Tapi kalau namung siram tanpa niat, nah itu nggih duka untuk ganjaran apa mboten. Makanya innamal a'malu binniyat, segala sesuatu amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in manawa, dan ganjarannya itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi kalau niatnya itu beribadah, insya Allah dapat pahala. Makanya ampun kita niku lepas dari niat, meskipun sesuatu yang mubah. Jadi sesuatu yang mubah seperti mandi pagi, mandi sore kan mubah niku. Itu harus diniatkan. Niatnya apa? Tampil segar, tidak mengganggu aroma orang lain gitu kan. Itu termasuk mandi yang mubah. Insya Allah berpahala. Tapi nak namung siram tok, mergo biasane siram yo duka niku karena tidak ada niatnya. Nah, makanya harus diniatkan. Niatnya hadus. Jadi harus kita niatkan segala sesuatu itu sebagai ibadah. Bahkan menesehu aktivitas harian nggih. Kados umpami macul nopo tindak kantor niku kalau niatnya ibadah insyaallah nggih sebagai nanti berpahala sebagai ibadah nggih. Jadi kalau mandi yang mubah itu ditinggalkan itu tidak masalah. Kenapa? Karena Nabi pun tidak melakukan kecuali sesuatu yang urgen. Contoh keringatnya banyak gitu kan. Itu kemudian beliau karena mau tampil segar, beliau mandi meskipun tidak junub ya atau tidak hari Jumat. Itu beliau mandi. Nah, gandeng Arab zaman dulu
beda dengan sekarang. Dulu niku kan toya niku kan kangelan. Nah saniki kadosé kok melimpah. Bahkan nuwun sewu dienggo nyirami kembang barang nggih sakniki. Riyen jangankan kembang mawon adus wae kangelan ya kan. Bahkan bersuci aja kesulitan. Kalau sekarang tuh rumput-rumput niku sami tukul teng Arab niku karena sugih toya sakniki kalau di Arab itu di Mekah, Madinah dan di sekitarnya. Jadi mungkin juga salah satu tanda-tanda datangnya kiamat itu juga seperti itu. Jadi Mekah itu kan dulu awalnya kan memang hijau. Kemudian jadi gersang, jadi padang pasir. Nah, nanti kalau mau kiamat kembali hijau lagi. Nah, sekarang sudah mulai ini. Masya Allah. Sudah mendekati. Jangankan yang begitu diutusnya Nabi Muhammad itu kan juga salah satu tanda-tanda dari kiamat. Karena Nabi adalah Nabi terakhir. Bar Nabi Muhammad benar tidak ada nabi lagi. Kalau ada nabi lagi berarti kan kiamatnya masih panjang. Gandeng Nabi Muhammad dari nabi terakhir, maka ya wis berarti setelah Nabi Muhammad ya udah kiamat. Mong seberapa jauhnya kita nggak tahu. Hanya Allah yang Maha mengetahui tentang kapan datangnya kiamat. Riyen nate diramalke tahun 2012. Nanti enek filmnya pada saat ini wis 2026. Pun kelewat pirang tahun. Jadi kita nggak boleh kemudian menentukan kiamat bakal datang kapan, kita nggak boleh seperti itu. Nabi sendiri juga ditanya juga nggak tahu. Tapi kemudian Jibril tanya tanda-tandanya apa? Yaitu salah satunya tadi disebutkan Arab itu yang dulunya hijau, kemudian gersang dan nanti kembali hijau lagi. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya yaitu tata cara mandi. Rukun-rukun mandi. Mandi sebagaimana yang diinginkan syariat tidak sempurna kecuali jika memenuhi dua hal. Jadi aslinya namun hanya dua syaratnya. Jadi gampang. Yang pertama itu niat, yang kedua membasuh seluruh anggota tubuh. Pun niku rasa, niku pun sah. Jadi jenengan nuwun sewu mandi junub. Niat terus ditelesi kabeh niku insyaallah sampun sah. Jadi tapi kan kita hidup kan tidak cuma mencari kesahan saja, tapi mencari kesempurnaan. Lo jangankan yang ibadah. Nah wong sing dahar mawon niku rasane nek ora komplit ya kurang puas nggih. Dahar namung sekul tok niku jane nggih pun dahar. Zaman kula riyen kula cilik niku tesih ngalami maam niku sekul karo uyah. Dadi uyah niku didekek parut niku nggih. Terus digosok-gosok napa kalih tempurung kelapa niku terus diketek-ketek ning sekol dicampur pun ngoten rasan. Jadi sego uyah niku biasa. Nah mboten sego kecap. Nah cah saniki dikon ngono ora bakal kelakon. Njeluk lawuh dan sebagainya. Nah kita makan tuh butuh yang sempurna, makanya ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Itu yang untuk urusan dalam tanda petik duniawi, nopo to meleh ya yang sifatnya ibadah. Maka kita jangan cuma mencari yang sah-sahnya saja, meskipun juga tidak berdosa. Jadi apa sing ini kita junub mandinya cuma niat sama untuk ditelesi kabeh gebyuran pun sah. Jangan sholat nggih, tapi harus wudu dulu kalau yang ini. Jadi kan itu tidak termasuk kategori wudu. Jadi hanya mandi aja yang tadi dibasahi tok. Ketika mau sholat tetap harus berwudu. Nah ini indahnya Islam itu ada yang sah, ada yang sempurna. Jadi kalau kita mengejar sahnya saja itu dalam rangka ketika kita mbok menawa kesusu, ndang ameh opo gitu kan. Wis pamane sholat wis adzan kurang sedih lengkas qomat kan memang butuh kecepatan. Jadi rasa sempurna lah, yang penting sah. Itu boleh. Termasuk wudhu kan sahnya hanya 4 bagian. Jadi wajah, tangan, terus kepala, terus kaki. Ini pun sah. Tapi kan tidak sempurna. Maka kita harus kalau kalau ada kesempatan maka diharapkan yang sempurna. Tapi nek umpama niku wau nggih karena ada suatu urusan kesusu dan sebagainya, maka kita boleh mencari yang sahnya saja. Niku betul apa. Nah, bab niat. Nah, niki kalau jenengan maos piyambak ting buku fikih sunnah itu niat yang dilafalkan itu termasuk kategori bid'ah.
nak buku niki. Tapi nek jenengan ngendikan ngoten teng ngen tiyang Nahdien ya udah ngamuk gitu. Wong niat kok dilafalkan kok bid'ah. Kan kalau orang Nahdien itu kan biasanya kan memang dilafalkan ya. Kalau sholat juga pakai usolli gitu kan. Kalau fikih yang lain kan tidak pakai niat, yang penting adalah dalam hati. Karena bahkan menurut saya mau sholat itu wudu itu sudah bagian dari niat. Wudu kan ya Arab sholat kan gitu kan, meskipun tidak semua wudu dalam rangka untuk sholat, tapi ketika kita wudu wes adzan kok wudu itu juga dalam rangka niat untuk sholat juga, tidak perlu kita mengucapkan usolli. Tapi nggih monggo, karena ada yang mengatakan saya tidak mantap kalau tidak dibantu lafal. Jadi lafal itu diucapkan dalam rangka memantapkan hati, itu juga diperbolehkan. Nggih monggo mantapnya Kang Budi. Kalau sudah terbiasa pakai niat dilafalkan, niku nggih monggo silakan. Tapi nek emang dari kecil tidak terbiasa dengan dilafalkan, ya tidak berdosa insyaallah. Jadi mandi sementing niat krentekin ning ati ya niku bahwa kita itu mau mandi iki judulnya niku mandi apa? Nah, itu kita sudah ada krentek di sini. Mandi wajib, apa mandi sunnah, apa mandi mubah. Itu kita perlu ada krentek niat dalam hati. Kalau mau dilafalkan dipersilakan, tidak juga tidak bermasalah. Yang kedua, membasuh seluruh anggota tubuh. Jadi namung kalih syaratnya rukunnya hanya 2. Niat terus ditolasi kabeh niku pun insyaallah sah. Adapun dalilnya itu di surah Al-Maidah ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kalian junub berhadas besar maka bersucilah. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 222, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu dia sedang haid. Dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi ini adalah ayat atau dalil 2 ayat. Yang pertama itu ayat 6, yang kedua Al-Baqarah ayat 222 tentang bahwa ada perintah bersuci. Dalam hal ini itu diartikan sebagai mandi. Kalau ayat wudu kan ada beda sendiri. Tadi kan kemarin sudah pernah kita bahas tentang yang khusus untuk wudu. Yang dimaksud bersuci pada kedua ayat di atas adalah mandi. Hal ini berdasarkan firman Allah di ayat yang lain, yaitu surah Nisa ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati saja hingga kalian mandi. Ini pun kita bahas kemarin ya, untuk wanita yang haid ya, itu kalau duduk dimakruhkan bahkan diharamkan. Tapi namung liwati ada suatu keperluan ngambil air seperti yang kita bahas kemarin, karena di masyarakat tidak ada air, yang ada di masjid maka ambil airnya ke Masjid Nabawi. Sedangkan dia sedang haid itu diperbolehkan dalam rangka ada suatu keperluan. Tapi ampun ngantos tengok-tengok duduk di masjid berdiam, itu tidak diperbolehkan ketika sedang haid atau halangan yang lain.
Hakikat mandi adalah membasuh seluruh anggota tubuh dengan menyiramkan air pada seluruh tubuh. Nah niku wau. Jadi wis pun sami ngertos piyambak sing jenenge siram nggih ngoten niku. Nah, kemudian kita masuk ke sunnah-sunnahnya. Lah niki menuju ke kesempurnaannya. Kalau tadi hanya mengejar sahnya saja. Sedangkan sempurnanya bagaimana? Yang pertama diawali ya tadi niat ya, jangan dilupakan. Kemudian sunnahnya adalah membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Jadi kita diperintahkan sebelum aktivitas mandinya ya, tentunya setelah niat ya, basuh tangan 3 kali. Kemudian membersihkan kemaluan. Yang ketiga, berwudu dengan sempurna seperti wudu untuk sholat, dan hendaknya ia mengakhirkan kedua kakinya sampai selesai mandi. Jika mandinya dengan bak dan sejenisnya. Jadi wudu mengecualikan kaki, dibasuh ketika selesai mandi. Jadi kabeh kakinya diakhirkan ya, setelah mandi selesai baru dibasuh kakinya di sela-selani jarinya. Salajengipun menyiramkan air di atas kepala sebanyak 3 kali dengan menyela-nyela rambut agar air membasahi hingga ke pangkal rambut. Mengenai pori-pori pangkal niku nggih sing nempel ting mustaka niku di kepala itu pangkalnya. Jadi dipastikan airnya sudah basah. Nah, dibasahi 3 kali ya sampai teles kepalanya ya. Itu baru kemudian melakukan yang berikutnya, yaitu menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan. Nah, jadi sing kanan dulu ya, dilanjutkan dengan tubuh yang sebelah kiri ya. Juga dianjurkan membersihkan kedua ketiak ya, tentu saja ini kan bagian tubuh juga ya. Bagian dalam telinga ya, pusar, tali pusat ini ya, jari-jari kaki, dan menggosok anggota tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan. Jadi niku ya di sekolah wangsuli sepeda mleh nggih. Jadi tentu saja niat ya. Terus kalau yang tadi sahnya hanya mengguyur semuanya, nah ini kalau sempurnanya itu tangan dulu dicuci 3 kali. Membasuh atau membersihkan kemaluan ya. Kemudian berwudu sempurna kecuali kakinya. Menyiramkan ke kepala 3 kali sampai dipastikan masuk ke pori-pori kepala betul-betul basah ya. Dan yang terakhir baru kemudian kanan dulu, kemudian baru yang sebelah kiri. Nah kalau zaman Nabi kan dereng wonten sabun ya. Pabriye dereng dibangun. Lagune sinten Mas? Didi Kempot. Pabriye dibangun. Nah, kita pakai sabun bagaimana? Yaitu setelah dibasahi pakai sabun, atau mungkin pakai sampo. Nah, jadi pada langkah yang berarti setelah semuanya. Jadi rambut kan dibasahi dulu, kepala sampai menyerap pori-pori, dibasahi kanan kiri, baru kembali ke sini samponan. Nah, sampoan, kemudian monggo dibilas dulu atau sekaligus langsung sabunan. Jadi bilasnya sekalian ngirit toyo niki ceritane. Jadi langsung kepala langsung kene kena kabeh kan. Tapi nek mboten purun ngirit nggih, kepala dulu sampui diresiki wis bar, nembe sing ngandhap niki mengisor sabunan dibilas. Nah niki mboten enten karena dulu belum ada sabun niku mau. Jadi ini aja sudah cukup tanpa sabun maksudnya ya. Tapi nuwun sewu karena kita ada fasilitas dan itu insya Allah menambah aroma, menambah kesegaran, kenapa nggak dimanfaatkan kan ngoten. Kecuali nak pamane pas tindakan safar, piknik, rihlah itu kan pas kita mandi lali mboten betul sabun. Ya ora sabunan nggih mboten napa-napa ya, tidak masalah ya. Tidak kemudian menjadi kurang keutamaannya atau bagaimana nggih? Tidak. Tetap insya Allah sudah sempurna. Sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa ia berkata, apabila Rasulullah mandi junub, beliau meminta air, lalu mengambilnya dengan tangannya dan mulai menyiramkan air ke kepala bagian kanan.
kemudian kepala bagian kiri. Setelah itu beliau mengambil air dengan kedua tangannya dan menyiramkan di atas kepalanya. Dari Maimunah radhiyallahu anha, ia berkata, saya menyediakan air mandi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau menuangkan air itu pada kedua tangan dan membasuhnya sebanyak 2 atau 3 kali. Setelah itu beliau menuangkan air dengan tangan kanan pada bagian tangan kirinya, lalu membasuh bagian di sekeliling kemaluannya. Beliau kemudian menggosokkan tangannya ke tanah, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kok ada tanah juga, kemarin sudah kita bahas ya. Jadi boleh untuk menambah, istilahnya kalau sekarang mengganti sabun lah. Tapi kalau untuk mencuci najis mughalladhah boten angsal. Jadi najis mughalladhah kan ada yang orang-orang liberal kan mengatakan wong wis enek sabun kok isih nganggo lemah. Niku boten angsal digantos. Jadi 7 kali yang pertama dengan tanah ya, itu harus dipakai, jangan kemudian diganti dengan sabun. Tapi ini kan tidak dalam rangka najis mughalladhah. Tidak ada dijelaskan sini dengan tanah diperbolehkan, silahkan. Setelah itu beliau membasuh kepalanya 3 kali, kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, kemudian beliau berpindah tempat dan membasuh kedua telapak kakinya. Jadi setelah selesai, jadi ini ada jeda antara mandi dengan kaki, itu diperbolehkan, tidak apa-apa. Tapi nah kita ya sekalian aja, walaupun sudah di kamar mandi ya, itu sekalian langsung setelah selesai mandi terakhir kaki langsung kemawon, boten saya pindah tempat. Maimunah berkata, setelah itu saya membawakan sehelai handuk untuk mengeringkan air yang terdapat pada tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau tidak menginginkannya. Beliau lebih memilih menghilangkan air yang terdapat pada tubuhnya dengan tangannya. Ini Nabi diaturi anduk boten kersa pada hadisnya Maimunah. Tapi pada hadis yang lain beliau pakai anduk. Nah ini monggo. Jadi kalau bisa kita itu setiap yang dilakukan Rasulullah raketang sepisan itu dilakoni. Ya, jadi boten tiap siram pakai anduk, boten, kadang-kadang ya ora usah andukan, diketek-ketek nganggo tangan. Kata Rasulullah itu juga, ini salah satu riwayatnya seperti itu diperbolehkan. Dan bahkan kalau kita niatkan sunnah, insya Allah dapat pahala, karena Nabi melakukan seperti itu. Nah, kula nate tapi mergo lali ra nggo anduk. Wis kadung siram, saadus wis kadung, anduke lali. Ya wis nganggo tangan, pokoke niru Nabi ta etoke. Nah niku nggih monggo jenengan. Nah jenengan diniati mawon, tak bajal sekali-kali aku ora usah andukan. Mergo Nabi diaturi Maimunah anduk boten kersa. Itu jenengan niat ngoten nggih angsal. Insyaallah termasuk bagian dari mengamalkan sunnah. Mandi tidak pakai handuk. Nah. Salajengipun tata cara mandi bagi perempuan. Nah, niki ada khusus sendiri dibahas tentang perempuan. Cara mandi perempuan sebenarnya sama dengan cara mandi laki-laki. Hanya saja perempuan tidak diwajibkan mengurai ikatan rambutnya, tapi dengan syarat air tersebut sampai ke akar rambut. Umpamane nun sewu ibu-ibu rikmone niku 2 nganti sak menten. Nah niku diperbolehkan seandainya itu dalam kondisi napa aja dipilih jenenge kelabang apa. Niku diperbolehkan, tidak usah diuraikan. Tapi tetap kepala harus kena, pori-porinya harus basah sampai ke kepala. Itu tetap, meskipun dibolehkan tidak harus mengurai rambutnya sampai dicopot. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, bahwasanya ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, aku adalah seorang wanita yang sering mengikat rambut dengan kuat. Nah niku di kelabang niku. Nah niki ada wanita yang sing remen ngoten niku. Haruskah aku menguraikannya ketika hendak mandi junub? Rasulullah menjawab, kamu cukup menuangkan air di atas rambutmu sebanyak 3 kali. Sami nggih kados wau bapak-bapak nggih. Setelah itu hendaklah kamu menyiramkan air ke seluruh tubuhmu. Dengan begitu kamu berarti sudah suci, tanpa harus kudu teles kabeh. Nah, tidak harus kan panjang, tidak harus basah semuanya. Yang penting itu malah justru niki kepalanya. Nah, itu diperbolehkan.
Jadi rambutnya ngelewer mriki, terus ini sudah basah di pori-porinya, itu sudah sah insyaallah. Dari Ubaid bin Umair radhiyallahu ia berkata, telah sampai suatu berita kepada Aisyah bahwa Abdullah bin Umar menyuruh istri-istrinya supaya meninggalkan ikatan rambutnya apabila hendak mandi. Aisyah berkata, aneh sekali Ibnu Umar, ia menyuruh istri-istrinya supaya meninggalkan ikatan rambutnya apabila mereka hendak mandi. Mengapa ia tidak menyuruh mereka supaya mencukur rambutnya saja? Niki beliau Aisyah ya, itu mendengar bahwa Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar itu menyuruh istri-istrinya nak mandi junub kon melepaskan ikatan rambutnya. Aisyah mengatakan, kok aneh, ora kon motong sisan, kon gunduli sisan gitu kan. Ketahuilah, aku pernah mandi junub bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu tempat dan aku hanya sekedar menuangkan air di atas kepalaku sebanyak 3 kali siraman. Nah ini dari Aisyah. Dan itu dibiarkan Nabi, mergo Nabi kan tengah jenge. Jadi Aisyah itu mandi bersama Rasulullah, mandi junub itu mesra. Jadi pakai satu bejana, ya, airnya jadi satu untuk 2 orang. Ngirit sangat. Kalau dalam saya baca riwayat itu kurang lebih hanya membutuhkan sekitar 10 liter air. Itu berarti sak galon ku pinten liter niku? 19. Nek sak galon wis turah. Ini hanya cukup 10 liter air untuk berdua, berarti kan satu orang 5 liter. Nah ini pun cekap ya, untuk mandi Aisyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Aisyah itu rambutnya tidak diuraikan ya, hanya dibasahi sampai pori-pori. Niku boten dileke Nabi. Artinya ada hadis pembiaran, karena ada hadis lisan, perbuatan sama pembiaran. Nah, Aisyah dibiarkan. Seandainya itu salah, kan kudune Nabi kan ngelene, Aisyah kok rambutmu ora nduk lepaskan uraiannya. Ternyata kan tidak. Seorang wanita yang mandi karena haid atau nifas disunahkan mengambil sepotong kapas atau benda lain yang sejenis kemudian membubuhinya dengan minyak wangi. Setelah itu kapas tersebut digosokkan pada tempat keluarnya darah agar ia menjadi harum dan aroma yang tidak sedapnya hilang. Nah, ini untuk yang mandi haid atau nifas, ada tambahan ya. Jadi untuk membersihkan bagian yang keluar darah ya dengan pewangi biar harum dan tidak membuat aroma yang tidak sedap. Dari Aisyah bahwa Asma bin Yazid pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang cara mandi wanita haid. Beliau menjawab, ambillah air dan daun bidara lalu wudulah dengan sebaik-baiknya. Kemudian siramkan air di atas kepala ya, dan gosoklah dengan kuat sampai meresap ke akar-akar rambutnya. Setelah itu tuangkan air sekali di atasnya. Setelah itu ambillah sepotong kapas yang sudah dibubuhi minyak wangi, lalu gosokkan pada bagian tempat keluarnya darah haid hingga suci dan wangi. Asma bertanya lagi, bagaimanakah cara mensucikannya? Rasulullah menjawab, Maha suci Allah, bersucilah dengan kapas itu. Aisyah berkata seakan-akan berbisik ke arah telinga Asma, gosokkanlah kapas yang telah kamu bubuhi dengan minyak wangi ke bagian keluarnya darah. Setelah itu Asma bertanya kepada Rasulullah SAW tentang cara mandi junub. Rasulullah SAW menjawab, ambillah air lalu wudhulah dengan baik, kemudian siramkan air di atas kepala dan gosok hingga meresap ke akar rambut. Setelah itu siramkan air pada seluruh tubuh. Aisyah berkata, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Mereka tidak malu untuk mendalami soal agama. Nah, ini ada satu hal yang terlewat dari yang di atas tadi, yaitu tentang wudhu. Tadi kan belum disebutkan nih, atau di dalam hadis, tapi yang dalam sunnahnya tidak disebutkan. Salah pun tambahan ya. Jadi untuk yang tidak mengurai rambut itu hanya untuk yang junub. Tapi untuk yang haid atau untuk nifas itu disukai atau ditambahkan diuraikan. Jadi nak junub itu tetap ikat, tetap tidak diuraikan, cukup dibasahi sampai meresap. Tapi khusus untuk haid dan nifas ya, biar betul-betul sempurna itu diutamakan diuraikan. Ini tambahan untuk yang
tata cara mandi bagi yang perempuan. Salajengipun beberapa masalah yang berkaitan dengan mandi. 1. Seseorang cukup mandi 1 kali untuk 2 hal. Misalnya mandi untuk haid dan junub, mandi untuk Jumat dan hari raya, atau mandi untuk junub dengan Jumat, dengan syarat berniat untuk semua itu. Sebagai dasar atas hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Niki pun sudah kita bahas kemarin ya. Boleh mandi karena 2 niatan. Jadi boten usah siram 2 kali ya. Pas mandi untuk haid ya, dan juga untuk junub itu diperbolehkan. Mandi untuk Jumat dan hari raya, pas kebetulan hari rayanya hari Jumat, niku diperbolehkan siramen niku dijamak gampangane. Pagi ya, habis subuh ya, kemudian mandi niatnya untuk sholat Id sekaligus niat untuk mandi sholat Jumat niku angsal. Jadi boten usah pengkale bar singine sholat Id terus jam 11 siram meleh untuk Jumatan niku mboten napa-napa. Tapi nak semisal mau 2 kali ya diperbolehkan. Ini kan hanya istilahnya itu untuk keringanan. Jadi keringanan tuh mamane repot dan sebagainya diperbolehkan. Tapi nak nuwun sewu habis sholat Id terus badan tekan dindi keringetan ya berdahar napa sop napa keringetan nggo bios ame Jumatan kok mboten siram ya ngambon-ngamboni wong sak masjid. Nah, saene nggih siram meleh. Tapi nak semisal jenengan memang diperkirakan wong aku jek wangi yo, jek seger. Kira-kira hari itu setelah sholat Id jenengan tidak kemana-mana. Pokoknya hari itu saya setelah sholat Id arep itikaf ning masjid. Nah, niku kan langsung siramnya langsung dijamak mawon ya. Sebelum sholat Id sudah mandi niatnya 2, mandi Jumat sama mandi sholat Id. Habis sholat Id itikaf ning masjid kan mboten usah siram meleh wong jek wangi. Tapi nek bar sholat Id badan tekan putih-putih ya saene nggih siram meleh. Terus ganjarannya pripun? Insyaallah yang 2 kali tetap 2 kali ganjarannya, dapat 2 kali pahala ya. Tapi ini kan hanya diperbolehkan, maksudnya keringanan ya. Pahalanya ya insyaallah sesuai dengan niatnya, tapi kan tetap ada effort bahasa ya. Effort bahasa saiki. Ada keruwetan atau usaha yang lain. Nah, insyaallah Allah itu menilai lewat usahanya. Usaha kita seperti apa, Allah menilai pahala itu sesuai dengan usaha manusia. Yang kedua, jika seseorang mandi junub sedangkan ia belum berwudu, maka mandi yang dilakukannya sudah dianggap cukup. Jadi mandi junub kok ora wudu. Maksudnya rangkaiannya tadi kan ada wudu, niki betul wudu. Berkata bahwa Rasulullah tidak berwudu lagi setelah mandi junub. Dari Ibnu Umar bahwa beliau pernah berkata kepada seorang laki-laki yang berwudu setelah mandi junub, mandi wajib, kamu terlalu berlebihan. Kan ada seperti itu. Habis mandi junub, rampung, wudu ajeng sholat. Nah, ini dikatakan berlebih-lebihan. Jadi sudah cukup mandi itu sudah termasuk wudu. Jadi tidak perlu 2 kali karena tadi kan ada rangkaian wudunya dalam mandi itu. Jadi boten sah kemudian jenengan keluar dari kamar mandi ijek wudu meleh. Karena itu dianggapnya Ibnu Umar mengatakan terlalu berlebih-lebihan. Abu Bakar bin Arabi berkata, para ulama sepakat bahwa wudu telah terwakili dengan mandi wajib. Ya, jadi sudah terwakili wudunya. Dan niat bersuci dari junub sudah mewakili niat bersuci dari hadas kecil, sekaligus menghilangkan hadas kecil tersebut. Sebab larangan-larangan bagi orang yang junub lebih berat daripada larangan yang disebabkan oleh hadas kecil. Jadi sesuatu yang lebih kecil telah terwakili oleh hal yang lebih besar. Dan niat hadas besar sudah terwakili niat hadas kecil. Jadi dengan menghilangkan hadas besar itu kan otomatis hadas kecilnya kan hilang. Nah, artinya ngoten. Jadi boten usah habis mandi kemudian keluar kamar mandi tesih wudu meleh niku boten usah. Karena sudah termasuk di bagian rangkaian dari mandi tadi itu adalah ada wudunya.
Berikutnya, orang yang junub dan wanita haid diperbolehkan menggunting rambut, memotong kuku, pergi ke pasar dan lain-lain tanpa ada larangan sedikit pun. Atau berkata, orang yang junub dibolehkan berbekam, memotong kuku dan mencukur rambut meskipun tanpa wudhu dan mandi terlebih dahulu. Nah, kemarin kita bahas yang tidak diperbolehkan itu apa? Makan, minum. Nah, jadi kan habis junub jangan makan, minum kecuali sudah berwudu. Nah, ini yang dibahas ini kan motong kuku, pergi ke pasar, gunting rambut. Nah, ini betul wudu, betul apa-apa. Tapi nanti dengan bar junub, gunting rambut terus ngunjuk, betul asal. Jadi harus wudu dulu. Makanya kalau bisa ya wis ben mboten kangelan ya langsung wudu mawon, arep ngomong kan lebih longgar. Kalau mau lebih longgar lagi ya langsung siram. Jadi habis junub langsung siram, lebih longgar lagi kan langsung sudah ke dalam suci dan mau ngapa-ngapain sudah bebas. Berikutnya, tidak ada larangan bagi seseorang untuk memasuki kamar mandi selama tidak melihat aurat orang lain atau sebaliknya. Ahmad berkata, jika kamu tahu bahwa setiap orang yang berada dalam kamar mandi memakai sarung, maka kamu boleh masuk. Sebaliknya jika tidak, maka janganlah kamu masuk. Nah, kita tahu batasan aurat, ya, laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Nah, jadi kalau di atas lutut itu sudah termasuk bagian dari aurat. Nah, jadi kalau dipastikan orang yang mandi itu sudah menutup auratnya, kita masuk ke kamar mandi, tidak masalah, itu diperbolehkan. Tapi nah saat ini wong aneh, mau siram ning kamar mandi kok mlebu kamar mandi yo. Aneh saat ini ya. Ini kan mungkin karena mandi umum. Kan nuwun sewu, kalau saya dulu pernah KKN nggih kamar mandi nggih ngoten niku umum, jadi terbuka, mboten enten lawange, mboten enten nggih jeding ngono lho. Polahe niku kan ombo gitu kan. Nah, siram mau lanang nggih ngoten niku, nggih sarungan ngoten tok. Bareng-bareng niku. Kamar mandi umum di desa Prambanan, pokoknya pelosok lah nggone niku terpencil, daerah desa kampung diko. Itu kamar mandi umum. Hanya orang-orang kaya yang punya kamar mandi yang khusus. Napa kok ngoten? Ya karena airnya susah. Jadi mencari air di daerah kula KKN niku ndadak mikul itu melalui jalan kurang lebih 500 sampai 1 kilo tergantung rumahnya. Nah sing caket nggih caket, nah sing tebih nggih mikul ngarep buri niku bolak-balik niku mendetoya riyen kula nggih termasuk sing melu mikul barang. Lah KKN lah pripun. Kan nggak mungkin ngandalkan ibu kos ndesake karena tidak ada pompa air. Toyone nggih ngoten niku nggih. Ada air hujan nggih mboten mantep gitu kan, wong ditampung gede ngoten niku. Jadi harus kita ngambil air sumur dan terpaksa mikul. Kelima, mengeringkan anggota tubuh dengan handuk yang sejenis baik setelah mandi maupun setelah wudhu pada musim panas ataupun musim dingin. Ini diperbolehkan maksudnya. Tapi tadi Rasulullah kan Maimunah kan tidak ya, hanya pakai tangan ya. Seorang laki-laki dibolehkan mandi dari sisa air yang sudah digunakan oleh seorang perempuan untuk mandi, begitu juga sebaliknya. Bahkan suami istri dibolehkan mandi secara bersamaan dalam satu bejana pun kita bahas tadi ya, antara Rasulullah dengan Aisyah ya, itu mandi dalam satu bejana. Jadi miku nyeduk, ini kan otomatis kan nyiprat. Habis mandi kan nyiprat masuk lagi. Nah, itu tidak apa-apa ya. Tidak masalah. Meskipun juga dalam keadaan mandi junub, itu tidak masalah. Berikutnya, dilarang mandi dalam keadaan telanjang di tempat umum. Ini pemberian umum karena membuka aurat hukumnya haram. Tetapi jika mandi dengan memakai kain penutup di hadapan orang banyak, maka tersebut tidak dilarang. Fatimah pernah memasang kain penutup atau terik ketika Rasulullah sedang mandi. Adapun mandi telanjang di tempat sepi yang jauh dari penglihatan orang lain diperbolehkan. Ya sama aja gitu. Pokoknya yang penting orang ketok tiang itu diperbolehkan. Jadi kalau kita kan sudah terbiasa mandinya di kamar mandi. Nah, boleh sakniki kamar mandi ini yang juru kamar. Nah, tambah privat meleh itu kan. Serah bakal konangan tiang gitu kan. Kalau zaman dulu gini wow, nggih kula ngalami piyambak ya. Napa? Ating sendang kula resma.
Malah saya dulu waktu kecil pernah mandi niku karena gini saya isin ya. Akhirnya apa? Durung subuh. Jadi buat nonton listrik. Jadi daerah Bang Sri Jepara jangan perso nggih. Saya pernah ke teman saya di Bang Sri Jepara itu ya diomongi nak ning kene ku desa ya. Jadi nak adus ya bareng-bareng gitu kan. Ning sumur kan ada sumurnya itu. Lho terus piye ya nak isin ya sadurunge subuh. Dadi gelap-gelap itu, peteng-peteng niku mbon wis adem mirapakat durung subuh wis mandi di situ. Tempat memang sumurnya untuk berjamaah. Ya tonggo-tonggo nggih sami mriku sirame. Jadi bukan untuk seperti sekarang. Ini alhamdulillah masyaallah nggih. Kita dengan nikmat dari Allah kita dipermudahkan ya, kita mandi dengan tanpa diketahui aurat oleh orang lain. Ada hadisnya ya. Ketika Nabi Ayub mandi telanjang tiba-tiba jatuh seekor belalang emas di hadapannya. Ayub pun bergegas menutupi dirinya dengan pakaiannya. Pada saat itu beliau ditegur Allah, "Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupimu terhadap apa yang engkau lihat?" Ayub menjawab, "Benar, demi kemuliaanmu, tetapi aku membutuhkan keberkahanmu." Nah, niku kalau wong sule nggih. Jadi mandi diutamakan tetap menutup aurat ya. Kalau di tempat pemandian umum yang memang ada orang lain di situ. Tapi kalau mandi sendiri tidak masalah. Maka yang akan saya utarakan, kalau ada perintah dari Allah, kalau ada salah dari saya pribadi, mari kita hadiri di alhamdulillah dan kafal majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.